Pembelajaran mendalam deep learning di SMA. Pembelajaran mendalam deep learning adalah pendekatan belajar yang menekankan pemahaman konsep secara utuh, keterhubungan antar pengetahuan, serta penerapannya dalam kehidupan nyata. Berbeda dengan service learning yang hanya menekankan hafalan, pembelajaran mendalam mengajak siswa untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan reflektif sehingga ilmu yang dipelajari menjadi bermakna, bertahan lama, dan bermanfaat. Sejarah singkat, konsep deep learning dalam pendidikan muncul dari kajian psikologi kognitif pada 1970 di University of Gothenburg, Swedia. Marton dan SLJ, yang membedakan service learning belajar permukaan dengan deep learning belajar mendalam. Sejak itu, deep learning berkembang dalam teori pendidikan modern, termasuk konstruktivisme Piaget, Vygotsky, yang menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman. Di Indonesia, gagasan pembelajaran mendalam semakin kuat dalam kurikulum 2013 dan lebih ditekankan lagi pada kurikulum Merdeka 2025 dengan fokus pada 8 dimensi profil lulusan. Prinsip pembelajaran mendalam. 1. Berpusat pada siswa. Student-centered. Siswa aktif mencari, menganalisis, dan mencipta, bukan hanya mendengar. Kedua, kontekstual dan relevan. Materi dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa, lingkungan, dan masa depan. 3. Interdisipliner. Menghubungkan berbagai mata pelajaran, misalnya coding tambah matematika tambah ekonomi. Keempat, higher order thinking skills. HATS mendorong analisis, evaluasi, kreativitas, bukan sekadar mengingat. 5. Reflektif dan kolaboratif. Siswa berlatih berpikir kritis, diskusi, presentasi, dan menilai diri sendiri. Langkah-langkah pembelajaran mendalam model umum. 1. Eksplorasi masalah inquiry. Guru memicu rasa ingin tahu lewat pertanyaan esensial. Bagaimana teknologi bisa membantu mengurangi sampah plastik? Siswa diajak berpikir dan mencari solusi. Kedua, investigasi dan eksperimen. Siswa mengumpulkan data, membaca referensi, melakukan riset kecil, atau mencoba simulasi. Ketiga, kolaborasi dan diskusi. Siswa bekerja dalam kelompok, berbagi perspektif, membangun pemahaman bersama. Keempat, kreasi produk proyek. Siswa menghasilkan karya nyata, website, poster, presentasi, video, aplikasi, esai ilmiah. Kelima, refleksi dan presentasi. Siswa menceritakan proses belajarnya, tantangan, dan solusi. Guru memberi umpan balik untuk peningkatan. Contoh penerapan PIM di SMA. 1. Mata pelajaran informatika coding masalah. Bagaimana membuat aplikasi sederhana untuk membantu siswa baru mengenal sekolah. Proses. Siswa belajar HTML, CSS, dan Python, lalu membuat aplikasi panduan sekolah digital, produk, aplikasi panduan digital berbasis web. Kedua, mata pelajaran biologi. Masalah. Mengapa sampah plastik berbahaya bagi lingkungan kita? Proses. Riset tentang dampak plastik, uji sederhana degradasi plastik fix bioplastik, produk, presentasi tambah prototipe bioplastik dari singkong. 3. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Masalah. Bagaimana literasi digital memengaruhi cara remaja berbahasa? Proses, analisis bahasa di media sosial, wawancara teman sebaya, produk, artikel ilmiah populer. Hasil dari pembelajaran mendalam, siswa memiliki critical thinking dan problem solving, memiliki kemandirian belajar self-directed learning. Terbiasa berkolaborasi dan berkomunikasi, memiliki kreativitas dan karakter kuat, disiplin, tanggung jawab, empati. RPP pembelajaran mendalam, mata pelajaran, informatika pemrograman dasar Python, kelas atau semester. 11 ganjil, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Topik, algoritma percabangan if-else model, project-based learning PJBL. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran,
siswa diharapkan mampu 1. Memahami konsep logika percabangan dalam pemrograman. 2. Menggunakan if-else untuk menyelesaikan masalah sederhana. Ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam menyelesaikan studi kasus nyata. 4. Berkolaborasi dalam kelompok untuk merancang program sederhana yang bermanfaat. B. Pertanyaan pemantik. Bagaimana sebuah aplikasi bisa memberi keputusan otomatis, misalnya menentukan apakah seorang siswa lulus atau tidak berdasarkan nilai ujiannya? C. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Pendahuluan 10 menit, guru menyapa. Mengecek kehadiran, ice-breaking singkat kuis logika sederhana, menyampaikan tujuan pembelajaran dan kaitannya dengan kehidupan nyata. 2. Inti 70 menit. Menggunakan pendekatan project-based learning. 1. Orientasi masalah 5 menit. Guru menunjukkan contoh aplikasi sederhana. Pengecekan lulus atau tidak lulus, diskusi, bagaimana komputer bisa mengambil keputusan otomatis. Kedua, eksplorasi konsep 15 menit. Guru menjelaskan struktur dasar percabangan if, else, alif, contoh kode, nilai input masukkan nilai, if nilai 75. Print lulus, else print tidak lulus. Ketiga, kolaborasi dan eksperimen 30 menit, siswa dibagi kelompok 3-4 orang. Tugas, membuat program percabangan sederhana, misalnya menentukan kategori umur anak, remaja, dewasa. Menentukan diskon belanja, mengecek bilangan ganjil atau genap, guru berkeliling memberi bimbingan. Keempat, kreasi dan presentasi produk 20 menit, setiap kelompok menjalankan programnya, presentasi hasil di depan kelas. Ketiga, penutup 10 menit, refleksi. Siswa menuliskan hal baru yang dipelajari hari ini, guru memberi umpan balik dan motivasi. Menyampaikan tugas rumah, buat program percabangan untuk menghitung kelulusan 3 mata pelajaran sekaligus. D. Penilaian, aspek pengetahuan. Pemahaman konsep percabangan T singkat, aspek keterampilan. Kualitas program yang dibuat benar, kreatif, relevan, aspek sikap, kerjasama, keaktifan, tanggung jawab dalam kelompok. Media dan sumber belajar, laptop atau PC dengan Python, Ideal Replit Google Colab, proyektor atau layar untuk menampilkan kode, modul pemrograman dasar Python. Di era global, dunia menuntut keterampilan abad 21. Berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas, maka pembelajaran mendalam adalah jawaban agar anak-anak kita tidak hanya menjadi pengguna, tetapi pencipta perubahan. Mari bersama kita wujudkan sekolah yang melahirkan generasi tangguh, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.